biasa di udara. Maka, zat itu diberi nama volatile oils atau minyak menguap, minyak ether atau minyak esensial. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat minyak atsiri. Yang di sini kita bahas ada 8 sifat. Yang pertama tersusun oleh macam-macam komponen senyawa. Yang kedua memiliki bau yang khas. Yang ketiga mempunyai rasa getir. Yang keempat mudah menguap dalam keadaan murni. Yang kelima bersifat tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan. Yang keenam indeks bias umumnya tinggi. Yang ketujuh tidak bisa bercampur dengan air, dan yang kedelapan sangat mudah larut dalam pelarut organik. Ciri-ciri minyak atsiri yang pertama memiliki titik uap yang rendah sehingga mudah menguap. Dan yang kedua mengandung komponen yang kuat sehingga berpengaruh terhadap indera penciuman. Yang ketiga sulit larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Dan yang keempat pembuatannya berasal dari campuran berbagai senyawa yang menghasilkan bau atau aroma khas sesuai sumbernya. Minyak atsiri terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama terpenoid dan yang kedua non-terpenoid. Terpenoid yaitu senyawa yang berasal dari molekul satuan isopren C5H8. Kerangka karbonnya dibangun oleh penyambungan 2 atau lebih satuan C5. Penggolongan berdasarkan jumlah satuan tersebut, misalnya untuk 2 itu C10, 3 C15, 4 itu C20, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke non-terpenoid, di mana non-terpenoid terbagi lagi. Di dalamnya ada yang pertama ada rantai pendek alipatik, yang kedua ada gugus aromatik, yang ketiga ada nitrogenatit, yang keempat ada gugus sulfur, yang kelima ada terbentuk melalui jalur sistematis asam siklamat dan fenilpropanoid, dan yang terakhir ada jarang digunakan dan diaplikasikan. Metode memperoleh minyak atsiri yang pertama metode destilasi. Metode ini terhadap bagian tanaman yang mengandung minyak. Dasar dari metode ini adalah memanfaatkan perbedaan titik didih. Yang kedua ada metode penyaringan. Dasar dari metode ini adalah adanya perbedaan kelarutan. Minyak atsiri sangat mudah larut dalam pelarut organik dan tidak mudah larut dalam air. Digunakan untuk minyak-minyak atsiri yang tidak tahan pemanasan seperti cendana. Berikutnya ada metode pengepresan atau pemerasan. Metode ini hanya bisa dilakukan terhadap simplisia yang mengandung minyak atsiri dalam kadar yang cukup besar. Bila tidak, nantinya hanya akan habis di dalam proses. Selanjutnya ada metode perlekatan bau. Dengan menggunakan media lilin atau enfleurage, cara ini memanfaatkan aktivitas enzim yang diyakini masih terus aktif selama sekitar 15 hari sejak bahan minyak atsiri dipanen. Minyak atsiri yang terdapat dalam jumlah kecil di dalam bagian tertentu tanaman, misalnya kelopak bunga. Kandungan kimiawi minyak atsiri. Berdasarkan alur biosintetik asal, konstituen kimiawi minyak atsiri dapat dibagi menjadi 2 kelas besar, yaitu derivat terpenoid yang terbentuk melalui jalur asetat asam mefalonat dan senyawa aromatik yang terbentuk melalui jalur asam siklimat fenilpropanoat. Sifat fisika kimia minyak atsiri. Yang pertama dapat didestilasi, yang kedua tidak meninggalkan noda, yang ketiga tidak tersabunkan, yang keempat tidak teknik, kelima tidak mengandung asam, keenam baunya khas, ketujuh tidak larut dalam pelarut air, larut dalam ether, klorofrom, dan pelarut organik lain. Yang kedelapan, sebagian komponen kandungan minyak mudah menguap. Yang kesembilan, yang mengandung fenol dapat membentuk garam. Dan terakhir, dapat membentuk kristal. Kegunaan minyak atsiri, yang pertama industri kosmetik dan parfum, contohnya bahan pewangi pembuatan sabun, pasta gigi, lotion, dan parfum. Kedua, industri makanan, contohnya sebagai perisa atau penambah cita rasa, esens, lemon, atau mint dalam pembuatan permen atau coklat. Yang ketiga, industri farmasi, contohnya sebagai obat anti nyeri, anti infeksi, pembunuh bakteri, pembuatan pasta gigi atau mint, analgesik, dan inhaler dekongestan atau eukaliptus. Eukaliptol digunakan dalam pengobatan gigi untuk menghilangkan rasa tidak enak.
Analisis komponen kimia minyak atsiri pada ekstrak metanol daun kelor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi senyawa daun Moringa oleifera sebagai obat herbal di Indonesia. Daun Moringa oleifera digunakan untuk mengurangi kadar gula darah, anti-inflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu jenis penelitian yang dilakukan merupakan metode kuantitatif karena penelitian ini bersifat eksperimen. Baiklah, kita akan masuk ke prosedur kerja yang pertama, ekstraksi. Di dalam metode ini, yang pertama yang harus kita lakukan, daun kelor dikeringkan dalam suhu ruangan. Yang kedua, daun kelor dikeringkan dan dihaluskan dengan mortir. Yang ketiga, serbuk kering dan daun kelor diambil 2 gram dimasukkan ke dalam botol vial dan ditambahkan pelarut MEOH sebanyak 10 ml. Seterusnya, larutan tersebut didiamkan selama 1 kali 24 jam pada suhu ruangan. Yang terakhir, ekstrak yang dihasilkan disaring dengan menggunakan metode dektaksi, dihasilkan ekstrak MNOH cair dan residu. Prosedur yang kedua yaitu analisa kandungan minyak atsiri dengan KGSN. Prosedurnya, ekstraksi MEOH daun kelor diidentifikasi dengan kromatografi gas Shimazu tipe HP series 2 5890 yang digabungkan dengan spektroskopi massa SM energi ionisasi 70 eV. Hasil analisis komponen kimia minyak atsiri dari daun kelor dengan menggunakan kromatografi gas dan spektroskopi massa atau disingkat KGSN dapat dilihat pada gambar 2 di sebelah kiri saya. Untuk jumlah relatif masing-masing komponen minyak atsiri dapat diketahui berdasarkan persentase dari puncak daerah relatifnya terhadap total puncak. Berdasarkan hasil kromatogram menunjukkan adanya 15 komponen utama penyusun minyak atsiri daun kelor. Masing-masing puncak dianalisis berat molekulnya dengan spektrometer massa. Hasil analisis menunjukkan adanya 5 komponen penyusun dominan minyak atsiri daun kelor, yaitu asam heksadekanoat nomor 3 11,99%, asam 9 12 15 oktadekatrionoat nomor 5 17,36%, fitol nomor 6 5,42%, 7 10 13 asam heksadekatrionoat nomor 8 3,15% dan asam oktadekanoat stearat nomor 9 2,42%. Berdasarkan hasil pencocokan data-data spektrogram dari masing-masing puncak utama dengan library research, maka dapat diketahui jenis senyawa kimia penyusunnya. Selain itu, identifikasi senyawa kimia dapat dilakukan dengan menginterpretasi fragmen-fragmen dalam spektrogram yang merupakan ciri khas dari suatu senyawa kimia. Spektrogram puncak 3 gambar 3 di samping menunjukkan senyawa dengan berat molekul M/E281. Pada fragmentogram M/C74 mengindikasikan adanya senyawa N-alkonoat. Hal ini merupakan pola fragmentasi yang khas untuk asam palmite. Pada spektrogram puncak 5 gambar 4 di samping menunjukkan adanya senyawa 9, 12, 15 oktadekatrionoat metil ester atau asam linoleat dengan berat molekul M/E262. Asam linoleat merupakan asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun asam lemaknya yaitu omega 3. Spektrogram puncak 8 gambar 5 di samping menunjukkan adanya senyawa asam 7, 10, 13 heksadekatrinoat metil ester dengan berat molekul M/E278. Senyawa pitol ditunjukkan pada kromatogram puncak 6 gambar 5 dengan berat molekul 296. Senyawa ini merupakan senyawa diterpen alkohol yang dapat digunakan sebagai prekursor sintesis vitamin E dan vitamin K1 dalam pabrik. Fragmentogram yang khas yaitu pada kromatogram gambar 7 menunjukkan adanya senyawa asam stearat. Kemudian ada fragmentogram
M/Z73 merupakan ciri khas untuk senyawa asam stiarat. Asam stiarat ini digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, lilin, plastik, dan kosmetik. Berdasarkan hasil analisis, komponen senyawa kimia minyak atsiri dari daun kelor ini menunjukkan bahwa minyak atsiri daun kelor memiliki potensi untuk dikembangkan dan diteliti lebih lanjut mengenai aktivitas kimia senyawa kimia penyusunnya. Nah teman-teman, dari penjelasan yang sudah dijabarkan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah senyawa kimia utama penyusun minyak atsiri pada daun kelor, yaitu asam heksadekanoat metil ester nomor 3 11,99%, asam 9,12,15, oktadekatrinoat nomor 5 17,36%, fitol nomor 6,5,42%, 7,10,13, asam heksadekatrinoat nomor 8 3,15%, dan yang terakhir ada asam oktadekanoat stearat nomor 9,2,42%.